Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik kabarnya ya. Alhamdulillah Ya. baik, Pak. Oke, Mufli, Zuhud ya dan sebagainya. Kemarin kita off karena libur dan ini adalah kuliah pengganti kemarin ya. Saya harap kita bisa menikmati kuliah hari ini, mungkin sudah capek dan sebagainya karena sudah di sore hari ya. Tapi saya pernah kalau kuliah Senin itu sampai jam 6 sampai jam 8 malam ya. Jadi saya harap saudara masih semangat untuk menyelesaikan kuliah kita hari ini ya. Terima kasih yang sudah mengarrange jadwal kita untuk ketemu hari ini ya. Dan saya kira untuk kuliah kita hari ini kita akan lanjutkan ya materi kita tentang asam dan basa ya. Ya. Oke, boleh minta tolong? Ada saudara yang bisa men-share PPT-nya? Baik, Pak. Ya. Chemical bonding ya, Pak? Maaf, bisa diulang? Chemical bonding atau yang apa, Pak? Oh, yang asam basa. Asam basa. Oh, ini. Baik, Pak. Asam basa. Izin share screen ya, Pak? Ya, Mufli, makasih ya. Kemarin sampai di halaman berapa, Pak? Kayaknya ini baru ini ya? Ya, Pak, baru, Pak. Baru ini ya, oke, ya ini ya. Baik, Pak. Oke. Kita lanjutkan, sudah kemarin kita mempelajari tentang larutan ya. Hari ini kita lanjutkan tentang asam dan basa ya. Biasanya kita bisa mendefinisikan asam basa itu kalau zatnya cair, tetapi ternyata tidak juga ya, tidak harus selalu cair ya. Ada yang non cair, kita bisa cek ya. Bahkan misalnya kalaupun tanah ya, kita mau cek asam dan basa itu juga bisa ya. Caranya gimana? Caranya kita larutkan di dalam air yang pH-nya sudah jelas-jelas. Kita harus hati-hati ya, karena air tidak selalu pH 7 netral ya. Karena kondisi setempat biasanya mempengaruhi. Kalau kita punya air murni dalam artian dia tidak mengandung zat apapun selain H+ dan OH-, kita akan dapati air yang pH-nya 7 ya. Nah, caranya air yang netral itu kita siramkan atau tanah itu kita rendam dengan air, kemudian sisa dari air itu kita tiriskan, kita cek pH-nya. Itu cara mengatur pH dari tanah. Baik, kita akan belajar lebih banyak tentang asam dan basa ini. Ya, terima kasih ya Mufti ya. Muslih ya tadi ya? Mufli, Pak. Muflih. Oh iya, Muflih ya. Muflih itu yang Tangerang juga? Jakarta, Pak. Jakarta. Oh ya. Ya, makasih Muflih. Ya, kita akan menemui ya suatu zat asam dan basa misalnya ya pada air jeruk ya. Itu kita akan rasakan dia
sebagai termasuk zat yang asam, ya. Kemudian mungkin kita bisa merasakan sengat dari semut, ya. Tidak cuma menggigit, tetapi dia menyuntikkan zat yang semacam beracun, gitu ya. Nah, zat itu kita lihat sebagai zat-zat yang mengandung asam, ya. Ternyata bahwa zat yang berrasa asam itu, ya, itu kalau kita perhatikan ternyata dia punya struktur sendiri-sendiri, ya. Tetapi ada persamaannya, ya, bahwa dia akan melepaskan asam atau H+-nya, ya. Berikutnya, ya, mungkin juga kita bisa ketemu dengan yang namanya aspirin, ya. Jadi ini adalah suatu asam lemah, ya, yang lama digunakan sebagai zat penahan rasa sakit, ya. Kemudian ada juga glisin, ya, yang merupakan asam amino yang berbasis protein, ya. Nah, zat-zat itu, ya, zat-zat spesifik itu punya struktur kimia tertentu, ya, dan kemudian dia termasuk asam ataupun basa, ya. Lanjut. Ya, sampai yang namanya kopi, ya, atau juga siput laut, ya, itu menghasilkan zat-zat yang menghasilkan rasa yang spesifik, ya, baik asam maupun basa. Lanjut. Ya, jadi ya kalau kita perhatikan, ya, berbagai material asam, ya, itu memiliki sejumlah ciri-ciri, ya. Jadi dia punya rasa yang masam, ya. Kemudian vinegar itu asam cuka, ya, suatu larutan dari asam asetat, ya. Kemudian buah jeruk itu mengandung asam sitrat, ya. Nah, zat-zat spesifik itu punya karakter, dia bereaksi dengan logam tertentu untuk menghasilkan gas hidrogen, ya. Jadi kalau dia bereaksi dengan logam tertentu bisa menghasilkan gas hidrogen, itu sebuah ciri, ya. Kemudian dia biasa bereaksi dengan karbonat atau bikarbonat untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Itu adalah ciri dari asam, ya. Nah, sedangkan yang namanya zat-zat yang mengandung basa, ya, itu rasanya bitter, ya. Bitter itu masam gitu, ya. Kemudian rasanya licin. Jadi kalau kita pergunakan tangan kita, kemudian kita gerak-gerakkan, kita sentuh, itu rasanya akan licin, ya. Nah, biasanya sabun itu mengandung basa semacam ini, ya. Lanjut. Nah, ya, secara khusus ada sifat dari asam, ya. Yang pertama, ya, bahwa dia menghasilkan H+, ya, dalam bentuk H3O+, ya. Ion H3O+ di dalam air yang kita sebut sebagai ion hidronium, ya. Sebagai ion hidrogen yang
terikat pada molekul air. Kemudian rasanya masam, kemudian dia mampu mengkorosikan logam. Kemudian dia bisa berfungsi sebagai elektrolit, ya. Kemudian sebagai zat asam, dia kalau ketemu dengan basa akan membentuk garam dan air. Nah, yang namanya asam itu pH-nya kurang dari 7. Dan kalau kita lihat ya berkaitan dengan kertas lakmus ya, maka dia akan merubah ya kertas lakmus biru menjadi merah. Itu sifat dari asam. Ya. Lanjut. Nah, kemudian zat yang bersifat asam ya, itu memiliki aturan penulisan tertentu ya. Jadi pada akhiran anion ya, jadi zat kimia itu kan yang depan itu kation ya, yang belakang itu anion, itu standar ya. Nah, kalau anionnya itu tidak mengandung oksigen ya, maka penulisannya adalah dengan tidak ya. Misalnya hidro titik-titik ik acid ya, nanti dilihat di halaman berikutnya ya, tidak mengandung asam ya. Misalnya nanti HBr ya, hidrobromic acid ya, dia HBr ya, dia tidak mengandung oksigen ya, penulisannya adalah hidrobromic acid ya. Kemudian kalau zat asam itu punya oksigen ya, bisa dibedakan dalam dua kelompok ya. Yang pertama kelompok ad dan yang kedua kelompok id ya. Misalnya ya bla 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 ik acid atau bla 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 os acid ya. Kita lihat ya, H2SO4 dengan H2SO3. Halaman berikutnya. Ya. Sudah kita perhatikan tadi untuk contoh HBr ya, itu ditulis sebagai hidrobromic acid ya. Kemudian untuk H2CO3 ya, itu ditulis carbonic acid, asam karbonat ya. Kemudian H2SO3 dan H2SO4 ya, itu kan mengandung anion oksigen ya, anionnya mengandung oksigen, tepatnya gitu ya. Nah, untuk pertama H2SO3 ya, itu sulfurous acid, H2SO3, sulfurous acid ya. Yang kedua H2SO4 ya, sulfuric acid ya. Jadi bedanya kalau H2SO3 itu pakai OS ya, kalau H2SO4 itu pakai ik ya. H2SO4 itu sulfuric acid, H2SO3 itu sulfurous acid ya. Jadi sudah bisa membedakan ya. Ya, kalau H2SO4 itu sulfuric acid. Halo. Ya, lanjut. Rectangle. Ya, lanjut itu nanti saudara kerjakan untuk latihan sendiri ya. Rectangle. Bentar. Sabar. Ya. Lanjut. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan sejumlah sifat dari basa asam ya. Sekarang kita lanjutkan kalau basa seperti apa ya. Jadi lawannya asam itu adalah basa ya. Kalau tadi
asam itu H+, kalau basa itu OH- di dalam air, ya. Kemudian rasanya itu masam, ya. Bisa juga cok itu seperti kapur, mengandung kapur gitu ya, cok itu ya. Kemudian Udah Ctrl N. yang sama, ya. Itu Kalau basa warnanya apa? ini juga bersifat elektrolit, ya. Kemudian sifat yang khas dari basa ini, ya, seperti sabun, ya. Kemudian licin, ya. Dan kemudian yang sama itu kalau basa ini dia akan bereaksi dengan asam untuk menghasilkan garam dan Rectangle PLFM air, standar sedangkan mm. pH-nya itu Standar lebih mm dari bikin kotak atas 7 milimeter. Nah, kebalikan dari yang tadi, kalau tadi kan merubah lakmus biru menjadi To this merah, stage. ya. Nah, To kalau this stage. sekarang lakmus merah menjadi biru. Nah, itu adalah sifat-sifat Pilih. umum dari asam To this maupun stage. basa, Nah, itu. ya. Ya. Jadi mungkin Dua dimensi. kita secara sederhana mungkin Lihat, tidak lihat. mengetahui Lihat, pH-nya secara pasti, Lihat Ki, tetapi bisa pilih yang mengetahui bahwa datar, ini datar, kelompok datar. asam atau Datar ini aja. kelompok ya itu. Ya. basa. Oke. Ya. Sekarang bikin kotak. Ini lempar kayaknya nih. Ya. Sekarang bikin kotak ukuran. Ya, oke, thank you. Ya, saya cek. Oh, ya. Oh, yang belum hadir. Tools. Kalau lupa belum presensi, Fahri. Atas. Kemudian Isananda. Tools, dokumen setting. Ya. Dokumen setting. Jacob Karisa ini sudah. Unit. Laina. Unit. Ya. Pilih inci. INCH. Kemudian Muflih. Oh, lupa belum presensi ya. Muflih belum presensi. Ya. Itu ya. Terus sudah. Itu nggak jelas tuh. Ya, halaman berikutnya. Pilih rectangle. Kotak. Nah, ini tentang kali bikin kotak. Klik penamaan ya, bikin kotak dari sejumlah 3. basa. Kemudian basa 3 yang kali lazim 2. ya. Itu yang panjang 3. Biasanya pakai hidroksid itu ya. 2. Ada sodium hidroksid, potasium hidroksid, ya, barium hidroksid, magnesium, yang panjang 3. Kemudian aluminium hidroksid. Ya, itu basa-basa yang kamu sudah oke itu. Kita temui secara umum ya. PC-nya. Industri asam, sudah industri basa itu kan menjadi sumber keuntungan dari perusahaan Dow Chemical ya. Dimension atas. Jadi banyak atas industri proses industri di dunia ini memerlukan bahan-bahan yang bersifat asam atau basa ya. Jadi menjadi komoditas yang penting. Akhirnya ada perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pemain di situ ya. Kemudian aluminium hidroksid ini biasanya kalau saudara punya sakit mah, asamnya terlalu tinggi ya, itu biasanya diberi penawar ini ya, supaya sisa asam yang banyak dihasilkan oleh lambung itu diserap ya oleh ALOH ini ya, sehingga mengurangi rasa atau menghilangkan rasa sakit dari akibat mah ini tadi ya. 75. Lanjut ya. Oke. Ya, akhirnya dari atasnya, berbagai contoh atasnya. Tadi ya, kemudian klik itu yang atasnya. Oke, bagian istilah kanan asam dan basa ini didefinisikan ya. Nah, mula-mula ya, definisi yang sederhana yang dikenal itu dikembangkan oleh Arrhenius ya. Jadi definisi Arrhenius ini itu Pak siapa untuk namanya? asam itu adalah zat Pak yang Yusuf. Menghasilkan H+ ya Pak Yusuf. sebagai asam. Itu. Sedangkan zat yang menghasilkan OH- itu adalah basa. Ya. Jadi biasanya dalam medium air ya. Itu dibikin Ki. Maka kita bisa mendefinisikan itu asam atau
basa, Kotak ya. miring. Tetapi pakai ternyata ada masalah point. karena Rectangle 3 ada point. sejumlah basa yang Coba kamu tidak yang bener itu, yang memiliki kalau ion video call itu yang hidroksida, bener juga kok. ya. Ada Ya, itu sejumlah rectangle 3 basa point. yang tidak yang miring tuh, memiliki yang siring ya. ion hidroksida, ya. Itu yang Ya, boleh. menjadi Boleh. keterbatasan dari definisi Arrhenius. Ya. Halaman Bikin berikutnya. kotak yang sama kayak itu. Bikin yang serong gitu, Ki. Lebarnya. Nah, definisi Arrhenius itu biasanya yang serong itu, Ki, berapa, menggunakan Ki? medium air. Jadi kalau itu? zat Bikin itu yang serong direaksikan dengan H2O, apakah dia menghasilkan H+, ya, atau dalam hal ini H3O+, ya, ketika terikat dalam air, atau dia menghasilkan OH- atau tidak, ya. Nah, itu definisi Arrhenius, ya. Kemudian, berapa itu, Ki? ya, Kelihatan, Ki? contohnya di situ, ya, ada basanya adalah NH3, ya. Ketika kita reaksikan dengan air, pakai ya, pakai line. maka ya, biar nggak susah. Akan terbentuk NH4+ gitu, dan OH-, terserah. ya. Nah, di situ satu buah proton dari air, ya, itu akan terikat pada NH3, ya. Sedangkan sisanya, ya, OH- itu dihasilkan. Jadi, ya, NH3 itu adalah basa karena dia menghasilkan OH-, ya. Menghasilkan OH- ketika direaksikan di dalam air. Lanjut. Kemudian ada tandanya kok kalau berkembang, ya, teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya. Kalau tadi tinjauannya adalah spesies H+ dan OH-, maka yang sekarang itu berdasarkan protonnya. Apakah dia itu mendonorkan ataukah dia itu menerima aseptor, ya. Jadi asam itu adalah donor proton, sedangkan basa itu adalah aseptor. Itu wajib proton. Selesai katanya Pak Yusuf. Ya. Nah, sebenarnya yang namanya proton, ya, itu suatu zat yang mungkin dibilang impossible, ya, sangat mungkin tidak realistis, ya, karena dia adalah sebuah atom hidrogen, ya, tetapi masih kehilangan sebuah elektron. Oh iya, ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang kritis kemudian, ya, apakah kemudian apakah itu kemudian real atau enggak, gitu ya. Ya, lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh bahwa reaksi, ya, antara NH3 dengan H2O, ya, pencet garisnya delete. Itu menghasilkan NH4+ dan OH-, ya. Basanya adalah NH3, H2O-nya adalah asam, ya. Sedangkan OH- adalah konjugat basa, sedangkan NH4 adalah konjugat asam. Ya. Nah, di sini, ya, spesies H+ dan OH- lebih spesies protonnya lebih jelas, ya. Di sini adalah bahwa NH3 menjadi NH4, ya. Itu NH4 itu menjadi aseptor proton, ya. Menjadi aseptor ekstrud 0,5 proton, ya, menjadi NH4. Ekstrud 0,5. Ekstrud finish cage. Sesuaiin dulu bener enggak itu gimana posisinya itu? Di situ. Udah bener enggak, NH3 asam itu adalah proton donor, ya. Gambarnya nih. Aku lagi kuliah juga, cuy. Sedangkan basa itu adalah aseptor proton. Coba kalau nanti asam itu proton donor, ya. NH4+ itu adalah asam proton, ya, karena dia menyumbangkan H+-nya, ya, pakai chamber.
menyumbangkan H Nanti pakai plusnya, jumper itu ya, biar sehingga kemudian menjadi asam, ya. Sedangkan OH-, ya, kamu pencet OH- bidangnya itu bidang- bersifat bidangnya. basa karena dia Pencet bidang satu kali klik. kemudian Bukan, bisa luar. menerima Itu kanan sendiri tuh. Kanan sendiri. proton. Paling kanan. Ya. Nah, itu dimensi. Oke ya. Selanjutnya, Aku nggak kuliah nih Ya. gara-gara kamu nih. nah, definisi Bronsted, ya. Bronsted mendefinisikan, ya, Bisa nggak? NH3 itu sebagai basa di dalam air, ya. Sedangkan air sendiri bersifat sebagai asam, ya. Karena apa? Karena ya Bronsted itu NH itu basa di dalam air, ya. Kemudian dia menerima proton menjadi NH4 plus. Ya. Itu teori asam dan basa. Lanjut. Ya, dari berbagai reaksi tersebut, ya, kita bisa melihat yang namanya pasangan konjugatnya, ya, pasangan konjugatnya. Kalau asam itu berpasangan dengan basa, ya, contohnya HCO3-, ya, itu menjadi dengan CO3 2-, ya, itu adalah pasangan asam dan basa. Kemudian H2O dengan H3O+ itu adalah pasangan konjugat asam dan basa. Ya, jadi kita bisa membedakan asam basa dan konjugat pasangannya. Ya. Lanjut. Ki, sketsanya itu doang sih yang disuruh dibuat 3D. Nah, ini untuk Nggak ada yang lain kah? menjadi perhatian kita, ya. Kalau ada contoh HCl direaksikan dengan OH- menjadi Cl- dan H2O, ya, maka manakah yang asam, manakah yang basa? Nanti ya, Ki. Kemudian asam konjugatnya yang mana dan basa konjugatnya yang mana? Ya, silakan dipelajari dan dikerjakan. Itu tuh. Ya, Pencet bidangnya. Lanjut. Di move itu kan ada move-nya. Ya. Select. Ada dua bidangnya. definisi yang sudah kita bahas, ya. Yang pertama adalah Arrhenius, yang kedua adalah Lori Bronsted. Nah, definisi asam basa yang ketiga adalah definisi menurut Lewis atau Louis, ya. Nah, asam Louis didefinisikan sebagai substansi yang menerima pasangan elektron, ya. Jadi tinjauannya atas pasangan elektron. Kalau dia menerima disebut sebagai pasangan sebagai asam. Ya. Sedangkan basa Lewis, ya, itu didefinisikan sebagai substansi yang menyumbangkan pasangan elektronnya. Ya. Nah, contoh tadi, ya, BF3, ya. BF3, ya, yang bawah sama kanan, yang ada dua boron itu atom yang dikelilingi oleh Pak, sorry ya Pak, ini ada sahabatku Pak. Florida yang punya 3 buah pasangan elektron, ya, BF3, ya. Ya. Kemudian NH3, ya, itu berarti kamu salah panjangnya. Ya, NH3 itu ada 3 buah pasangan ikatan dari nitrogen. Kemudian ada 1 pasangan elektron dengan hidrogen, ya. Jadi hidrogen punya 1 buah elektron untuk berikatan, kemudian sudahkah?
nitrogen itu punya 5, nitrogen itu golongan 5 ya. Ada 2 buah elektron yang berpasangan, kemudian ada 3 buah elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini kemudian berpasangan dengan atom hidrogen membentuk ikatan. Ya, membentuk asam maupun membentuk basa. Ya. Lanjut. Ki, gak usah dimatiin, Ki. Aku pengen dengar Pak Yusuf nih. Ya, jadi kalau kita Taruh aja HP-mu tuh. bermaksud mengetahui Kan udah ya selesai. terbentuknya ion hidronium, ya. Jadi kita bisa melihat di situ ya molekul air, ya molekul air itu kita lihat sebuah atom pusat oksigen yang memiliki 2 buah lone pair elektron. Kemudian atom oksigen ini punya 2 buah atom hidrogen yang terikat kepadanya, ya. Nah, kemudian kita lihat di situ ada lone pair elektron, ya, dan di dekatnya ada ion atau kation H+, ya. Nah, kita lihat di situ bahwa lone pair elektron ini kemudian menyerang, ya, ion H+, sehingga terbentuk ion H3 plus ya, H3 plus ya. Ya. Lanjut. Nah, ini reaksi asam basa ya. Asam Lewis dengan basa Lewis, H2O dengan H+ ya, menghasilkan H3O+ ya. H3O+ ya. Kemudian NH3 bereaksi dengan H+ itu bisa dijelaskan dengan baik oleh definisi asam basa Lewis menghasilkan NH4+ ya. Ya. Jadi NH3 itu adalah basa, H2O adalah basa juga. Kemudian dia mengikat H+ ya. Lanjut. Ya. Nah, di dalam keseharian ya ada kelompok hem di dalam hemoglobin itu bereaksi dengan oksigen dan CO2 ya. Nah, ion Fe di dalam hemoglobin itu berlaku sebagai asam Lewis ya. Kita lihat di gambar yang di bawah itu ya, yang itu adalah contoh senyawa kompleks ya, gugus hem, di mana merah-merah itu adalah Fe ya, kemudian oksigen dan sebagainya ya, itu bola biru dan bola berwarna hijau ya. Nah, di sini ya hemoglobin itu akan menyerap atau bereaksi dengan oksigen ya, membawa oksigen di dalam darah. Nah, kalau orang kemudian ditemukan meninggal di dalam AC, di dalam mobil yang ber-AC diam ya, itu karena mungkin proses pembakaran itu menghasilkan CO ya. Nah, CO ini kemudian diserap oleh hemoglobin. Tidak oksigennya yang diserap, tetapi CO-nya yang diserap. Nah, akibatnya orang yang demikian itu akan kekurangan oksigen, ya, karena oksigennya diblok oleh CO, jadi orangnya akan meninggal. Itu yang terjadi dengan beberapa kasus kematian orang yang meninggal karena AC-nya nyala di dalam mobil yang diam, ya itu. Lanjut. Ya. Nah, kekuatan asam dan basa itu bisa ditentukan ya. Kita tidak bisa menyatakan hanya oh ini asam, oh ini basa ya. Tetapi ada pH-nya. Ada skalanya ya. Skalanya dari 0 ya sampai dengan pH 14 ya. pH 0 itu berlaku ketika HCl suatu zat itu konsentrasinya 1 molar.
ya. Kemudian ya, kalau nah itu konsentrasinya 10 pangkat 0 ya. Kemudian kita bisa melihat di situ ya, ada pada pH 2 itu asam lambung ya. pH-nya 2 itu konsentrasinya 10 pangkat min 2 ya. Kemudian ada jus jeruk itu pH-nya sekitar 2,5. Kemudian asam cuka itu sekitar 3 ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa sekitar netral ya, itu ada darah yang pH-nya sedikit di atas netral ya. Kemudian susu itu mendekati 7 ya. Nah, jadi ternyata zat-zat itu kalau disusun ya di dalam skala pH-nya mungkin akan memiliki pH tertentu ya, tidak hanya kelompok dalam asam maupun basa. Lanjut. Ya, ini beberapa contoh ya dari beberapa zat. Oke, di skip aja. Ya. Nah, untuk menentukan pH ya rumusnya itu ya adalah minus logaritma dari konsentrasi H+ ya. Nah, ini konsentrasi H+ itu adalah dalam bentuk mol per liter atau molaritasnya ya. Jadi kalau kita punya suatu zat dengan konsentrasi H+-nya ya 1 kali 10 pangkat min 10 ya, maka pH-nya itu adalah 10 ya. 1 kali 10 pangkat 10 dari zat yang mengandung proton itu konsentrasi H+-nya, maka pH-nya 10. Itu ya. Ya, lanjut. Ya. Kemudian ini untuk latihan kita ya. Bisa tentukan kalau HCl itu konsentrasinya 0,15 molar ya, maka pH-nya berapa ya, contohnya adalah itu. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini kita punya minuman dalam kaleng Coke ya. Kalau pH-nya itu 3,12 ya, maka konsentrasi H+ di dalam Coke itu berapa ya. Nah, ini dengan cara kebalikan tadi ya. Karena pH itu adalah minus log konsentrasi H+ ya. Sehingga min pH adalah log dari konsentrasi H+ ya. Antilog dari 10 pangkat X ya. Itu kemudian kita dapati bahwa konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3,12 ya, itu sama dengan 7,6 kali 10 pangkat min 4 molar ya. Itu proses dari kebalikan dari penentuan pH, konsentrasi pH-nya ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian kalau larutan pH-nya 8,5 ya, berapa konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan ya, sama dengan tadi, analog dengan yang tadi. Lanjut ya. Nah, ini sekali lagi tentang air ya, bahwa air bisa berfungsi sebagai asam atau sebagai basa ya. Di dalam air murni mungkin terjadi otoionisasi ya. Jadi kita lihat di situ ya, molekul-molekul air dalam stick and ball, molekul atom oksigen itu berwarna merah, atom hidrogen itu berwarna putih ya. Kita lihat di situ
atom hidrogen ya itu panahnya menuju ke arah atom oksigen ya. Begitu seterusnya ya. Nah, untuk kesetimbangan ya air itu jumlah ion OH dan jumlah ion hidronium H3O+ itu sama dengan 10 pangkat min 14. Itu pada waktu suhunya 25 derajat Celcius. Ya. Kita mengenal itu sebagai konstanta untuk air, konstanta kesetimbangan untuk air, Kw. Ya. Jadi 10 pangkat min 14 itu Kw. Ya. Kemudian lanjut. Ya, jadi pengertian autoionisasi, dia bisa menghasilkan atau membentuk OH min, atau dia bisa juga membentuk H3O+. Ya. Jadi dengan demikian ya, pada waktu larutan itu netral, konsentrasi ion hidronium sama dengan konsentrasi ion hidroksida. Itu konsentrasinya sama dengan 10 pangkat minus 7 molar. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Kemudian kalau tadi kita bicara tentang pH ya, sekarang kita bicara tentang pOH ya. Nah, karena asam dan basa itu berlawanan, ya, maka pH dengan pOH itu juga berlawanan. Ya. Nah, pOH itu tidak sungguh-sungguh ada, ya, tetapi berguna untuk merubah basa menjadi pH. Nah, pOH itu dipandang dari perspektif basa ya. Jadi kalau pH tadi adalah min log H+, maka pOH adalah min log OH min. Dan karena pH sama dengan pH dan pOH itu sama dengan 14 ya, maka kemudian kita bisa mengetahui hubungannya dari urutan pH maupun pOH-nya. Lanjut. Ya, jadi kalau pH itu 0 sampai 14 ya, kemudian H+, ya, konsentrasi H+-nya itu 1 sampai 1 kali 10 pangkat min 14 ya. Nah, kemudian konsentrasi OH itu kebalikan ya, 1 kali 10 pangkat min 14 sampai dengan 1. Nah, pOH itu 14 sampai dengan 0 ya. Jadi kita bisa melihat hubungan pH dengan pOH, konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH min. Ya. Lanjut. Ya. Ini hubungan ya. H+, OH min dan pH ya. Berapa pH dari larutan NaOH 0,01 molar ya. Ketemunya adalah konsentrasi OH min itu 0,001 molar ya, sama dengan pOH minus log 0,001 ya. Sehingga pH-nya adalah 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Ya, lanjut. Kemudian contoh lain itu air hujan ya, dikumpulkan pada suatu daerah tertentu, itu ketemu pH-nya 4,82 ya, maka konsentrasi ion H+-nya berapa? Ya. Lanjut. Nah, ini
tampilan lain dari hubungan antara pH, konsentrasi H+, konsentrasi OH- dan pOH. Hubungannya satu dengan yang lain. Lanjut. Ya. Kemudian ya ada contoh soal ya, suatu pengenceran dari asam klorida pekat menjadi 2 buah larutan. Yang pertama 3 molar, yang kedua 0,024 molar ya. Tentukan ya konsentrasi H3O+, ya. Kemudian pH-nya, kemudian konsentrasi OH-nya dan pOH-nya ya dari 2 larutan pada 25 derajat Celcius ya. Oke, buat latihan ya. Dikerjakan sendiri mandiri. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, ternyata kemudian selain pH-nya itu tidak sekedar asam atau basa ya, tetapi punya nilai, juga ada asam dan basa yang kuat ya. Nah, kalau asam itu kuat atau basa itu kuat ya, maka ada jumlah besar ion yang terbentuk ya. Jadi contoh asam yang kuat itu asam nitrat, kemudian HCl, kemudian H2SO4 dan HClO4 ya. Nah, asam kuat ini itu bisa terionisasi 100% ya. Kalau tidak kuat tidak sampai segitu ya. Jadi contohnya kalau HCl itu direaksikan dalam air ya, dia akan terurai menjadi ion H+, ya. Kemudian anion Cl- ya. Itu adalah ciri dari asam kuat. Ya. Lanjut. Ya. Nah, secara umum baik asam maupun basa itu dibedakan dalam kelompok kuat dan lemah. Ya. Nah, kelompok kuat itu contohnya asam nitrat ya. Kalau direaksikan dengan air menjadi H3O+ dan ion nitrat terlarut. Nah, di sini HNO3 itu terdisosiasi dalam air sampai 100% ya. Struktur HNO3 itu bisa dilihat di gambar kanan yang kotak putih itu ya. Struktur HNO3 ya. Lanjut. Nah, selanjutnya yang disebut asam lemah ya, itu kalau terionisasi di dalam air itu kurang dari 100% ya. Contohnya apa? Contohnya asam cuka ya. Asam cuka itu kalau dilakukan di dalam air tidak semuanya akan terurai ya menjadi ion-ionnya ya. Jadi asam asetat direaksikan dengan air menjadi ion asetat dan ion hidronium, tetapi tidak semuanya akan terurai menjadi ion-ionnya. Ya. Lanjut. Nah, untuk basa kuat itu akan terdisosiasi atau terionisasi di dalam air sampai 100%. Contohnya adalah NaOH ya. Akan menghasilkan Na+, kemudian OH-. Kemudian CaOH juga seperti itu ya. Itu akan menghasilkan CaOH ya. Menghasilkan CaOH 2 kali ya. Itu ya, selain KOH juga CaOH itu menghasilkan ion yang terurai sempurna di dalam air.
Ya. Lanjut. Ya. Kemudian ada basa lemah, itu terionisasi kurang dari 100% di dalam air, ya. Contohnya adalah amonia, ya, menghasilkan NH4+ dan OH-. Itu contoh basa lemah, ya. Bisa terionisasi tetapi kurang dari 100%. Ya. Kalau itu harus dihafalkan, ya. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh basa lemah, ya. Ada amonia, kemudian ada apa ini? Ya. Hurufnya terlalu kecil ini. Nah, Anda bisa lihat dengan baik, ya. Dilihat aja strukturnya seperti itu, ya. Oke. Ya, ya. Ion benzoat, kemudian amonia, ya, kafein, kemudian ion fosfat, ya. Oke. Lanjut. Tidak apa-apa, lanjut aja. Ya. Oke. Nah, kemudian, ya, antara asam dan basa lemah itu mungkin akan membentuk kesetimbangan, ya. Misalkan kalau kita punya asam asetat, ya, HOAC, disingkatnya HOAC, ya. Nah, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan, ya. HOAC direaksikan dengan H2O menjadi H3O+, dan C2H3O2-, ya. Itu adalah basa konjugatnya, di mana H+-nya hilang, ya. Nah, kalau dia berupa asam lemah, ya, nanti kita akan memperoleh Ka, ya. K yang digambarkan untuk asam, ya. K yang digambarkan untuk asam yang lemah, ya. K ini akan memberikan rasio dari ion terhadap molekulnya, ya. Ionnya apa? H3O+ dan OAC- konsentrasi masing-masing, ya. Kemudian molekulnya apa? HOAC. Kemudian tetapan Ka-nya itu nilainya adalah 1,8 kali 10⁻⁵. Ya. Lanjut. Ya, ini beberapa contoh, ya, konstanta ionisasi untuk sejumlah zat, ya, sejumlah zat, ya. Semakin ke atas di tabel ini, di lajur kiri, kolom yang pertama paling kiri, ya, itu semakin ke atas itu kekuatannya semakin naik, ya. Kemudian di bagian kanan itu konjugat basanya semakin ke bawah itu semakin tinggi, ya. Itu cuma tabel, tidak apa-apa, daftar beberapa senyawa, ya. Lanjut. Ya. Nah, masih yang tadi, ya, berkaitan dengan konstanta kesetimbangan untuk asam yang lemah, ya. Jadi asam yang lemah itu memiliki Ka kurang dari 1, ya. Kemudian akibatnya sejumlah H2O itu kecil, kemudian sejumlah H3O+-nya itu kecil, kemudian pH-nya itu antara 2 sampai 7, ya. Kalau asam lemah itu pH-nya ya ketemunya sekitar asam, pH-nya 2 sampai 7, ya. Lanjut. Ya, untuk basa lemah, ya. Untuk basa lemah itu sebaliknya, ya. Jadi basa lemah itu memiliki Kb kurang dari 1. Nah, ini akibatnya, ya, konsentrasi OH-nya itu kecil, sehingga pH-nya antara 7 sampai dengan 12, ya. Kalau tadi asam lemah itu cenderung 2 sampai 7, kalau sekarang basa lemah itu pH-nya
7 sampai 12 cenderung basah ya. Lanjut. Ya, jadi hubungan antara Ka, Kb, kemudian konsentrasi H3O+ dengan pH ya. Jadi peningkatan kekuatan asam ya, semakin ke atas Ka-nya semakin besar dan H3O+-nya semakin besar ya, pH-nya semakin menurun. Ya, sebaliknya ya di dalam peningkatan di dalam kekuatan basa ya, kalau Kb-nya itu semakin tinggi dan pH-nya itu juga semakin tinggi ya, maka H3O+-nya itu menurun ya, H+-nya atau H3O+-nya itu menurun ya. Lanjut. Ini beberapa contoh soal ya. Suatu kesetimbangan melibatkan asam lemah. Kita punya HOAC 1 molar, hitunglah konsentrasi kesetimbangannya. Kemudian konsentrasi kesetimbangan pada hitunglah konsentrasi kesetimbangan dari HOAC, H3O+ dan OAC- serta pH ya. Jadi dari persamaan ya, konsentrasinya itu mula-mula 1,00, kemudian pada kesetimbangan berkurangnya adalah X ya, plus X dan plus X ya, nanti kemudian kesetimbangannya adalah 100 min X ya, kemudian X dengan X ya. Halaman berikutnya. Ya. Ya. Jadi Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5, kemudian itu X kuadrat per 1 min X ya. Kemudian kalau kita lihat X itu sangat-sangat kecil ya. Kemudian diabaikan terhadap yang 1 ya. 1 dikurangi X, X-nya itu sangat kecil ya, sehingga tidak signifikan yang penyebutnya ya. Halaman berikutnya ya. Jadi X itu diabaikan menjadi persamaan yang diberi warna biru ya. Itu lebih sederhana ya. Lanjut. Jadi lanjut. Jadi itu ditunjukkan bahwa itu nilainya sangat kecil pengaruhnya, sehingga 1 dikurangi X itu sama dengan 1 ya. Kemudian kita akan menentukan ketemu X-nya itu sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 2 ya. Sehingga ketemu pH-nya adalah 2,37 ya. Oke ya, nanti dibaca kembali. Nah, apa? Itu runut kok. Nah, lanjut. Ya. Itu 4,2, 10 pangkat min 4, kemudian 3,37 HCl3-nya 0,01 dikurangi 3,4 kali 10 pangkat min 4 ya. Konsentrasi HCO2-nya 0,007 molar ya, sehingga ketemunya pH-nya 3,47 ya. Lanjut. Ya. Kemudian untuk basa yang lemah ya, analog dengan yang tadi, cepat saja ya.
Halaman berikutnya. Ya. Jadi sama seperti yang tadi, X-nya itu sangat kecil sehingga diabaikan, ya, yang 0,01 min X itu, ya. Lanjut. Ya, ketemunya KB itu, kemudian yang ketiga, hitunglah pH-nya. pH-nya adalah konsentrasi OH-nya 4,2 kali 10 pangkat min 4, ya. Oleh karena itu pH-nya menjadi 10,63. Ya, ini urut persamaan-persamaannya bisa dipelajari dan diurutkan. Ya, oke. Lanjut. Jadi tolong diperbesar ya. Jadi kalau dikurangi lagi. Jadi ya, karakteristik dari reaksi asam dengan basa, ya. Kalau asam kuat direaksikan dengan basa kuat, ya, contohnya adalah HCl dengan NaOH, ya, maka persamaan ion netonya itu H3O plus dengan OH- menjadi H2O, ya, di mana spesiesnya itu adalah ada Na, ada Cl, dan pH-nya itu 7. Ya. Kemudian kalau ada asam kuat dengan basa lemah, ya, contohnya basa lemah itu NH3, ya, maka net ionik persamaannya, ya, itu H3O plus dengan NH3, ya, menjadi NH4 plus dengan H2O. Ada ion Cl-, ada ion NH4 plus, ya, tetapi pH-nya kurang dari 7 karena asamnya kuat. Jadi dia akan membawa ke arah asam. Ya. Nah, kalau sebaliknya itu pada baris nomor 3, ya. Basanya yang kuat, ya, itu contohnya NaOH direaksikan dengan asetat itu, ya. Nah, di situ pH-nya di atas 7. Bagaimana kalau asam direaksikan dengan basa yang keduanya adalah lemah, ya. Misalnya NH3 dengan HCOOH, ya. Nah, di situ, ya, kalau sama-sama lemah, ya, pH-nya tergantung pada Ka dan Kb dari konjugat asam dan basa. Ya. Jadi sangat tergantung dari Ka dan Kb-nya yang memainkan, ya. Nah, itu patokan-patokan tentang reaksi-reaksi antara asam dan basa yang kuat dengan yang lemah. Ya, patokannya sekitar itu. Lanjut. Ya. Jadi untuk menguji pH, ya, ada beberapa cara, ya. Kalau membirukan kertas latmus, ya, kalau merah berarti asam, ya. Kalau dengan kertas latmus merah, itu kalau biru berarti basa. Nah, itu cuman ngerti asam dan basa kalau lakmus itu, ya. Kemudian kalau kertas pH, ya, artinya multiwarna, itu kita bisa menentukan beberapa pH-nya. Kemudian kita bisa juga yang namanya alat pH meter, ya. Jadi kita bisa mengukur menggunakan jarum atau sekarang digital, ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan indikator universal, ya. Jadi ada strip-strip warna, pH-nya 1 sampai dengan 14, itu serinya berbeda-beda, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Lanjut. Ya. Ini
beberapa kertas penguji, ya. Gambar atas, gambar tengah itu adalah kertas lakmus, ya. Kemudian caranya, ya, kita taruh suatu pengaduk di dalam larutan, ya. Kemudian tarik, kemudian teteskan 1 tetes larutan pada pengaduk itu melalui suatu kertas, ya. Kemudian bacalah perubahan warnanya, ya. Itu cara menggunakan kertas lakmus, ya. Kemudian halaman berikutnya, nah ini kita lihat itu ada di gambar kanan itu ada warna serinya, ya. Jadi pH-nya warnanya tertentu 1 sampai 14, tapi satu macam, ya. Satu macam, nanti kita cocokkan warna yang diberikan kertas itu dengan seri pH-nya, ya. Halaman berikutnya, ya, ini kalau kita menggunakan alat digital atau alat jarum, ya. Jadi kita tinggal mencelupkan, nanti muncul angka pH-nya. Ini yang namanya pH meter, ya. Lanjut, ya. Jadi ini pH indikator, kita punya warna tertentu. Kalau pH-nya sekian, ya, di deretan kiri bawah itu atau di deretan kanan itu, ya. Jadi nanti dengan satu warna itu kemudian kita cocokkan dengan daftar. Nanti ketemu pH-nya, ya. Lanjut. Ya. Dalam titrasi reaksi asam basa, ya. Kita punya H2C2O4 asam yang kita reaksikan dengan NaOH, ya, basa, itu menjadi garam Na2C2O4, ya, dengan H2O, ya. Nah, untuk H2C2O4 atau asam oksalat itu strukturnya adalah gambar itu, ya. Ya. Kemudian lanjut, ya. Jadi zatnya itu tolong diperbesar, ya. Ya. Jadi zat yang kita analisa itu kita masukkan di dalam wadah yang namanya Erlenmeyer itu, ya. Ya, Erlenmeyer, ya. Nah, kemudian kita akan tetesi dengan menaruh sejumlah NaOH terlarut, ya, basa yang terlarut, yang konsentrasinya tertentu, akurat, itu kita masukkan dalam buret, ya, di dalam pipa yang dipegang oleh statif itu, ya. Kemudian nanti kita akan membuka keran berisi NaOH itu, diteteskan ke dalam Erlenmeyer, ya. Cuman, ya, di situ sudah ditambahi dengan indikator, ya. Itu kalau nanti saudara kayaknya juga ada pegang ini, ya, pakai buret, ya, pakai buret, ya. Nanti jangan lupa kalau ini andaikan ini adalah buret, bentar, ya. Kelihatan enggak, ya? Oke, ini katakanlah buret, ya. Ini katakanlah buret, ya. Nanti kemudian tangan kita itu menjeput buret ini, ya. Kemudian kerannya ini kerannya di sini, ya. Jadi kerannya kita putar-putar dari tangan yang kiri yang kita punya, ya. Nah, gambar yang diperlihatkan di sini, ya, itu membuka keran itu untuk membuang. Tapi kalau saudara nanti titrasi, ya, secara standar internasional
itu tidak boleh membuka keran dari tangan seperti itu. Tetapi posisinya adalah tangan ini menjepit untuk menjangkau keran di seberangnya. Ya. Oke ya, enggak ada praktikumnya sih soalnya. Ya, lanjut. Ya, nah itu langkahnya, tambahkan larutan dari buret, ya, kemudian reaksinya, ya, kemudian indikasinya, ya. Ini adalah contoh reaksi netralisasi, ya. Lanjut. Ya, lanjut. Tolong diperkecil. Ya. Kemudian ini tentang, ya, saudara punya 50 ml larutan NaOH 3 molar, ya. Dan Anda menginginkan NaOH-nya itu konsentrasinya setengah molar, ya. Apa yang akan saudara lakukan? Ya. Nah, jawabannya adalah dengan cara pengenceran, ya. Dengan cara pengenceran. Halaman berikutnya. Ya, ya. Jadi kita punya NaOH 3 molar, ya. Kemudian kita ingin punya NaOH cuma menjadi setengah molar. Maka kuncinya adalah pengenceran. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini perhitungannya bagaimana kita membuat, ya. Rumusnya adalah halaman selanjutnya. Rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, ya. Tetapi bahwa itu adalah konsentrasi jadinya, ya. Sehingga kita perlu menggunakan labu pakat, ya. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, rumusnya adalah ini. Ya, kuncinya adalah ini. Oke. Kayaknya sudah habis ya, dilanjutkan. Ya, Nggak mau? Ya. Oke, silakan dicoba. Ya, ini. Oke. Jadi, materi tentang asam dan basa ini diakhiri dengan materi tentang pengenceran ini, ya. Jadi, suatu hal yang dasar yang saudara-saudara nanti barangkali akan menghadapi kalau saudara bekerja di lab dan sebagainya, ya, berkaitan dengan ini. Oke, jadi sekali lagi, ya, materi tentang asam dan basa ini berbicara tentang definisi, kemudian karakterisasinya, ya, kemudian pH, kemudian konsentrasi dan penghitungannya, kemudian reaksi-reaksi antara asam dan basa dan kuat versus kuat atau kuat dengan lemah, apa kemudian dampaknya. Nah, demikian materi kita tentang asam dan basa, ya. Terima kasih Bekti sudah membantu presentasi kuliah kita hari ini, ya. Oke, Baik, silakan. Pak. Ya, makasih ya Bekti, ya. Silakan saudara pelajari kembali, ya. Minggu depan kita masih akan lanjutkan satu materi, kemudian kita akan kuis, ya. Itu gambarannya adalah itu, ya. Saya kira materi ini tidak sulit, saudara tinggal buka-buka lagi PPT ini dan berlatih, dan juga bisa melengkapi dengan materi lain untuk memperkaya. Itu ya. Saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih sudah setia mengikuti kuliah saya, ya. Baik, Pak, sama-sama. Ya.
Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.